Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Temuan Sri Rezeki dengan NIM 2598019871 yang kali ini akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan berbasis Teknologi dan Konservasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haryadi yang berjudul pengembangan karakter dan potensi murid melalui implementasi program berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs di SDN Dukurejo 01. Nah, sebagai gambaran umum hasil program, program ini berbasis SDGs memberikan dampak positif terhadap yang pertama pembentukan karakter murid. Jadi dalam SDGs itu penerapannya dapat membentuk karakter murid yang semula karakter itu buruk, kemudian dilakukan secara berkelanjutan hingga karakter murid itu dapat terbentuk. Kemudian yang selanjutnya peningkatan kesehatan dan kebugaran, pengembangan kreativitas murid, peningkatan prestasi akademik dan non-akademik karena dengan adanya program yang berbasis konservasi sehingga lingkungan dapat mendukung prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian program ini juga memberikan dampak positif terhadap kepedulian terhadap lingkungan, penguatan rasa percaya diri dan kerjasama. Kemudian dari hasil program yang terlihat, yaitu yang pertama terbentuknya kebiasaan positif di sekolah. Tidak hanya di sekolah, namun harapannya nanti kebiasaan positif ini dapat diterapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatnya partisipasi murid dalam kegiatan, mulai dari kegiatan akademik, pembelajaran di kelas maupun kegiatan di luar pembelajaran kelas. Kemudian yang terakhir, bertambahnya bertambahnya prestasi murid di berbagai bidang, mulai dari bidang akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya, program yang pertama yaitu pembiasaan penggunaan tumbler yang mana kami mengadaptasi dari SDGs yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Hasil program, murid terbiasa membawa dan menggunakan tumbler yang itu dapat mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kebiasaan mengkonsumsi air putih, tidak selalu mengkonsumsi air yang memiliki rasa manis. Kemudian yang selanjutnya mendukung kesehatan dan kebugaran murid. Kemudian yang terakhir, murid lebih siap mengikuti kegiatan sekolah dan perlombaan. Dampak positifnya tentu saja hidup menjadi lebih sehat, mengurangi sampah plastik, dan menanamkan kebiasaan positif sejak dini. Nah, ini adalah dokumentasi dari kantin sekolah yang jajan menggunakan tumbler, kemudian di kelas juga murid-murid dibiasakan selalu membawa tumbler. Kemudian program yang kedua yaitu pemanfaatan fasilitas air bersih dan sanitasi yang mana ini termasuk dalam SDGs ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Hasil programnya murid terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas karena aktivitas anak itu selalu aktif. Jadi setelah beraktivitas dan sebelum makan, anak-anak dibiasakan untuk mencuci tangan agar nantinya kesadaran menjaga kebersihan itu meningkat. Kemudian murid melalui penggunaan air secara bijak, kemudian lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. Dampak positifnya tentu saja mendukung pola hidup bersih dan sehat, kemudian menjaga kesehatan warga sekolah, menciptakan lingkungan belajar dan yang nyaman. Nah, ini dia eh, program pembersihan got atau lingkungan yang ada di lingkungan SDN Negeri Tukurjo 01 yang mana program pembersihan lingkungan ini tidak hanya dilakukan oleh murid, guru, melainkan juga ada orang tua dari wali murid. Nah, selanjutnya karena SD Negeri Tukurjo 01 ini sudah memiliki kebiasaan baik dan lingkungan yang mendukung, maka dari itu
prestasi dari murid di SDN Negeri Tugurejo 01 ini mulai tumbuh. Yang pertama, prestasi murid di bidang seni dan kepramukaan, yaitu prestasi yang dicapai dalam kegiatan siaga, yaitu juara satu Barong Putra dan juara satu Barong Putri dalam lomba keterampilan siaga tingkat kuartir Ranting Tugu tahun 2026. Kemudian dalam ajang FLS 3N atau Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional, yaitu juara tiga menyanyi solo, juara harapan satu pantomim, juara dua dongeng, juara harapan satu tari. Ya, dengan itu memiliki dampak positif, meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mengembangkan bakat murid. Nah, selanjutnya, dalam program kesetaraan gender dan inklusivitas atau SDG yang kelima, menghasilkan murid laki-laki dan murid perempuan itu memperoleh kesempatan yang sama, tidak dibeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan. Semua murid dapat mengikuti perlombaan dan kegiatan sekolah, tidak ada diskriminasi dalam pembagian peran. Lingkungan sekolah menjadi lebih inklusif. Dengan program kesetaraan gender ini, dampak positifnya menumbuhkan rasa saling menghargai dan juga meningkatkan rasa percaya diri bagi murid. Nah, prestasi dalam bidang olahraga, yaitu dengan adanya program Jumat Sehat dan juga pembiasaan olahraga, hasil programnya yaitu kebugaran fisik murid meningkat, murid lebih aktif dan semangat berolahraga, pembiasaan hidup sehat berjalan dengan baik. Prestasi yang dicapai yaitu juara O2SN cabang bulu tangkis tingkat Kecamatan Tugu, juara satu Nasional Karate Championship Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 2026. Nah, dengan program pembelajaran inovatif yaitu termaktub dalam SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas. Hasilnya, murid mampu mengoperasikan komputer dengan baik, pembelajaran berbasis teknologi berjalan efektif, dan murid lebih kreatif dan aktif dalam pembelajaran. Prestasinya yaitu juara satu FLS 3N cabang menulis cerita. Ini dia dokumentasinya yang diraih oleh Hansa Saniah dari kelas 5B SDN Tugurejo 01. Dan selanjutnya, kreativitas melalui daur ulang, sebagaimana dalam SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Hasilnya programnya, murid memanfaatkan barang bekas menjadi karya kreatif. Ini ada kreasi dari murid SDN Kurejo 01, kesadaran pengelolaan sampah meningkat, murid memahami pentingnya menjaga lingkungan. Prestasinya juara harapan satu dari cabang lomba seni kriya. Nah, kesimpulan dari hasil program yang dilakukan, implementasi program berbasis SDGs ini berhasil. Yang pertama, membentuk karakter positif murid. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kepedulian lingkungan, mengembangkan kreativitas dan potensi murid, mendukung prestasi akademik dan non-akademik, meningkatkan partisipasi aktif murid dalam kegiatan sekolah. Nah, demikian presentasi dari saya mewujudkan murid yang sehat, kreatif, peduli lingkungan, dan berkarakter melalui implementasi SDGs di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.